Sementara itu pemirsa, petugas tempat pemakaman umum atau TPU di Rorotan membuka lahan makam baru seiring terus meningkatnya jumlah jenazah pasien COVID-19 yang harus dimakamkan. Ambulans pembawa jenazah juga terlihat masih terus berdatangan ke TPU Rorotan. Dan ini terjadi sejak pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat dan masih terus terjadi hingga siang atau sore hari ini. Dalam kurun waktu 40 menit saja ada sebanyak 10 jenazah yang datang ke TPU ini untuk dimakamkan, dikebumikan di TPU ini. Berdasarkan informasi tadi malam tercatat ada 173 jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan. Satu jenazah. Pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 terus meningkat pemirsa dalam satu pekan terakhir ini. Seiring dengan melonjaknya kasus positif corona atau COVID-19 di DKI Jakarta, di TPU Rorotan hampir setengah dari kapasitas makam sudah terisi penuh. Lalu bagaimana situasi terkini di TPU Rorotan? Kita akan bergabung bersama rekan Elvaris Kabayu. Ika, bagaimana pantauan Anda hingga siang hari ini? Apakah masih banyak ambulans yang berdatangan untuk membawa jenazah untuk dimakamkan di sana? Terima kasih Alfat, pada siang hari ini kami pantau di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Ini memang ambulans masih terus berdatangan untuk mengantarkan jenazah COVID-19 yang akan dimakamkan di sini. Kami pantau juga sejak tadi ini tercatat bahwa ada sekitar 30-40 jenazah yang sudah dimakamkan di TPU Rorotan di tempat saya mengabarkan ini. Dan memang untuk jam pada siang hari ini agak sedikit lebih landai dibandingkan dengan tadi pagi. Karena pada jam-jam segini Alfat, ini merupakan jam di mana waktunya para ambulans ini untuk menjemput jenazah kembali ke rumah sakit. Kemudian nanti kemungkinan pada pukul 3 atau 4 sore hari ini kembali datang untuk mengantarkan jenazah begitu. Nah, dari data yang kami peroleh juga bahwa pada hari kemarin saja ini Alfat ada sekitar hampir 200 jenazah yang sudah dimakamkan di TPU Rorotan di tempat saya mengabarkan ini. Kalau kita berkaca pada beberapa minggu belakangan di sini sebelumnya dipersiapkan 1.500 petak pemakaman untuk pemakaman jenazah COVID-19. Namun di kafling pertama ini di 1.500 petak ini sudah penuh. Kemudian di belakang saya ini dibuka kembali kaflingnya dan ini juga sudah terisi penuh, di mana pada saat 3 minggu yang lalu ini hanya sekitar sudah ada 900 jenazah yang sudah dimakamkan. Pada hari ini juga sudah mencapai 2.000 kurang lebih 2.000 jenazah yang sudah dimakamkan di sini. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya sudah menyiapkan tempat pemakaman ini, di mana ini nanti totalnya ada sekitar 7.200 petak pemakaman yang sudah disiapkan untuk menampung ataupun memakamkan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Ini berarti di mana tadi seperti yang saya sebutkan, ini sudah mencapai 2.000 jenazah yang sudah dimakamkan di sini. Ini berarti sudah 27%-nya dari TPU Rorotan ini sudah terisi oleh jenazah COVID-19. Nah, seperti di belakang saya ini Alfat, ini memang terus berdatangan ambulans, di mana ini saat ini ada 2 atau 3 mobil jenazah yang mengantarkan jenazah ke COVID-19 ke sini. Bahkan karena banyaknya mobil jenazah yang mengantarkan jenazah ini, untuk petugas gali kubur yang ada di sini
Ini akhirnya dibantu untuk penggalian makam ini oleh alat berat, yakni oleh ada tiga ekskavator yang diturunkan untuk membantu petugas di sini ikut menggali tanah pemakaman yang ada di sini. Nah, kemudian juga kita lihat di sini keluarga semuanya, keluarga dari keluarga dari jenazah yang datang ini juga dibatasi begitu. Mereka pun juga tidak boleh terlalu dekat dengan liang lahat yang disediakan di sini. Ini saya sendiri sebenarnya ini cukup terkejut begitu melihat ternyata dari beberapa waktu lalu saya juga ke sini, ini pertambahannya cukup signifikan begitu ya, di mana dalam 3 minggu saja ini sudah ada lebih dari 1.000 jenazah yang sudah dimakamkan di sini. Dan kita juga beberapa kali mendengar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memang lahan pemakaman ini dipersiapkan untuk jenazah COVID-19, tapi ini merupakan antisipasi saja, bukan diharapkan untuk diisi begitu. Nah, meskipun ini sudah disiapkan 7.200 pemakaman, dan tentunya kita berharap ini tidak diisi oleh jenazah yang terinfeksi COVID pada hari selanjutnya. Alfat. Ya, saya sepakat dengan itu. Kita juga berharap tidak ada lagi korban jiwa akibat paparan COVID-19. Mungkin Ika bisa gambarkan juga kepada kami bagaimana mekanisme penguburan di sana. Apakah kemudian petugas di sana menunggu dulu jasad-jasad atau jenazah-jenazah ini datang, baru kemudian digali kuburnya, baik itu menggunakan ekskavator atau manual, atau sebaliknya, sudah digali lebih dulu? Iya, tentunya pada saat ambulans ini berdatangan ada pendataan dulu dari petugas yang ada di sini, Alfat. Nah, setelah ada pendataan, ini memang untuk jenazahnya ini mengantri karena memang untuk penggaliannya sendiri kami pantau juga sejak tadi pagi ini terus-menerus dilakukan. Seiring dengan datangnya mobil jenazah, ini penggalian baik secara manual maupun juga dengan ekskavator ini masih terus dilakukan. Namun ini juga membuat banyaknya antrian antrian mobil jenazah yang datang ke sini. Karena selain juga dari mobil jenazah, ada banyak juga keluarga yang ikut mengantarkan jenazah yang ada di sini. Namun memang untuk keluarga ini harus menjaga jarak juga, dan hanya ada beberapa keluarga saja yang boleh mendekat, namun tidak sampai ke liang lahat. Ketika sudah dikubur ataupun dimakamkan, ini baru boleh, beberapa keluarga ini boleh untuk menghampiri tempat dimakamkannya jenazah COVID-19 ini, Alfat. Ika, mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa, mungkin banyak yang juga masih belum tahu apakah TPU Rorotan yang dikhususkan untuk jenazah pasien COVID ini juga dibagi berdasarkan blok-blok agama yang dianut dari jenazah pasien tersebut. Kalau biasanya kan untuk TPU umum begitu, ada blok muslim, ada non-muslim seperti itu. Kalau ini apakah memang semua dijadikan satu tempat atau seperti apa? Ya, Alfat, untuk blok pemakaman ini memang sebelumnya untuk TPU Rorotan diperuntukkan untuk umat muslim begitu yang meninggal akibat COVID-19. Namun kami pantau juga pada hari ini bahwa sudah ada juga blok pemakaman yang memang dipisahkan dari pemakaman untuk muslim, kemudian yang non-muslim ini dipisahkan bloknya. Dan jika sebelumnya untuk non-muslim ini dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, karena di sana juga sudah penuh, akhirnya jenazah COVID-19 dari non-muslim pun juga akhirnya dimakamkan di sini. Dan ini memang berbeda, dikhususkan bloknya dan berbeda dengan di tempat saya mengabarkan kali ini. Jika di belakang saya ini merupakan blok untuk muslim, ini ada untuk untuk blok non-muslim ini berada di sebelah kanan saya, Alfat. Ika, Anda tentu sudah memantau di sana sejak pagi ya, atau mungkin beberapa kali Anda liputan di sana. Nah, dari sepengamatan Anda, apakah memang ambulans yang datang ini
berasal dari, maksud kami begini, apakah memang satu ambulan ini berkali-kali datang di hari yang sama atau ambulansnya datang dari ambulan-ambulan yang berbeda begitu? Ya, Alfat, untuk benar sekali untuk ambulan di sini, ini sebenarnya mereka itu jika dibandingkan dengan pertama kali TPU Rorotan ini dibuka, ini sementara mereka pada saat itu hanya kembali dalam 2 shift. Jadi pada pagi hari dan juga pada siang hari. Namun karena bertambahnya ataupun meningkatnya jumlah kematian di Indonesia, terutama juga di Provinsi DKI Jakarta ini, maka untuk shift mereka mengantarkan jenazah ini menjadi 3 shift. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini nantinya jika pada pagi hari mereka sudah mengantarkan jenazah sekitar pukul 8 ataupun pukul 9 pagi sampai di sini sekitar pukul 10 atau sampai saat ini. Kemudian ini mereka juga pada saat jam ini mereka kembali menjemput jenazah dan nanti akan diperkirakan akan ramai kembali ini pada pukul 3 hingga 4 sore nanti dan kembali lagi menjemput jenazah ke rumah sakit ataupun menjemput jenazah ke rumah sakit maksud kami, dan nanti juga akan kembali ke sini pada pukul 7 malam atau sampai pukul 9 malam. Dan juga Alfat, untuk di TPU Rorotan sendiri pada awal dibukanya ini sebelumnya hanya sampai pukul 5 sore saja dibuka. Namun karena tingginya kasus kematian akibat COVID-19, ini akhirnya TPU Rorotan dibuka untuk memakamkan jenazah COVID ini sampai pukul 9 malam, Alfat. Baik, Elvariska Bayu mengabarkan langsung dari TPU Rorotan yang saat ini masih terus berdatangan ambulans ke sana untuk menguburkan jenazah pasien COVID-19. Terima kasih, nanti kita akan coba nanti update lagi dari sana. Terima kasih, Elvariska. Pemirsa, kita jeda dulu, kami akan kembali nanti dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di sini di Breaking News TV One.